bersama saya Miss Cuantik. Masuk ke segmen Cuapin Cuap Finansial. Tentunya ya, Miss Cuantik tidak sendirian bersama narasumber kami, yaitu siapa? Vale netizen. Tolong suaranya. Teriak ya. Kami tidak sendiri bersama narasumber siapa? Mas Ruby. Kita punya segmen Mas Ruby, Ya. adalah saatnya netizen bertanya, Yes. Anda menjawab. Ini dia. Oke. Fokus ke kamera sini aja. Oke. Pertanyaan yang pertama dari netizen ya. Sebagai anak muda, aku dilema antara enjoying now atau investing for later ya. Menurut Mas Ruby, gimana cara kita bisa menemukan keseimbangan yang pas biar nggak cuma fokus aja nabung tapi bisa juga menikmati hidup? Gimana Mas Ruby? Saya kasih contoh. Oktober nanti saya akan jalan-jalan. Bayar tiketnya pakai miles. Naiknya bisnis kelas. Tapi saya juga punya budget sekian. Anggaplah 50 juta. 50 juta itu wajib habis. Karena itu sudah saya cadangkan dari awal tahun. Memang itu budget buat hura-hura. Have fun. Saya makanya have fun-nya harus maksimal. Jadi teman-teman, cara untuk kita bisa fokus nabung sekaligus menikmati adalah punya budgeting yang pas. Sehingga waktu kita have fun, kita nggak merasa bersalah. Karena sudah sesuai budget, bahkan harus habis. Saya sampai receh-recehannya koin-koin di airport, saya nggak mau bawa pulang. Harus dihabisin. Harus dihabisin. Tahu nggak saya habisinnya kemana? Kalau di airport Singapura tuh, kan suka ada yang jualan dendeng tuh, di Cheng Hiang. Itu bisa beli per kilo, per gram kan? Saya kasih dolarnya receh-receh, ini kumpul ini. Ini kalau receh saya segini, bisa dapat berapa gram? Dapat segini gram. Oke, habisin. Jadi konsepnya itu, kalau kita punya budgeting yang tepat, ya udah. Pos yang memang buat have fun lah. Pos yang buat masa depan, strict nggak dipakai, benar-benar buat masa depan. Gitu aja. Oke, definisi hura-hura tanpa huru-hara. Lanjut lagi, gimana cara meyakinkan diri sendiri buat all out di income stream yang lagi dirintis? Misalnya nih, content creating, mudah banget goyah dan nyerah, masih takut nih salah pilih. Kamu nggak akan pernah bisa tahu itu benar atau salah gitu. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah ngasih yang terbaik. Semakin kamu ragu, semakin kamu ngasih setengah-setengah. Nanti waktu berjalan terus, tahu-tahu udah setahun, terus kamu bilang, kok nggak berhasil ya? Ya karena lu ngasih setengah-setengah. Tapi andai lu ngasih yang terbaik, setelah setahun nggak berhasil, walaupun nggak berhasil, lu masih bisa bilang, at least gue udah kasih yang terbaik. Tidak ada penyesalan. Sehingga Anda bisa tutup chapter itu dan mulai sesuatu yang baru. Kuncinya itu menurut saya. Gitu. Karena lebih berat kita ngalamin penyesalan karena nggak all out daripada all out walaupun gagal. Saya tahu itu bukan karena saya. Itu karena hokinya saya bukan di sana. Sehingga saya bisa tutup, saya bisa coba yang baru. Gitu sih menurut saya. Jadi nggak usah sibuk-sibuk cari tahu, nggak ada yang bisa nebak masa depan. Just give your best at the time gitu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih. Apa saran Mas Ruby buat kami, kalian, anak muda yang mungkin lagi terjerat utang konsumtif kayak utang pay later, kartu kredit atau KTA ya. Ke temen yang apa sih langkah-langkah realistisnya kalau udah kejebak? Yang paling realistis ya namanya utang harus dibayar. Gak ada solusi lain. Nggak ada solusi lain. Nggak ada solusi dengan menutup utang dengan ngambil utang lain. Itu bukan solusi ya gitu. Jadi tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Saya yakin teman-teman di sini pasti ada circle ring satunya teman-teman yang memang akan dengan senang hati kalau kita memang benar-benar mau beresin masalah kita terbuka sama mereka akan mengeluarkan tangannya. Gitu. Saya sendiri juga ada kok di beberapa teman yang butuh bantuan itu dan saya memberikan pinjaman tanpa bunga karena saya tahu dia benar-benar tulus dan bukan karena salahnya dia. Karena memang dia lagi butuh, ekonomi lagi sulit, tidak ada income lain sehingga untuk bertahan ya ini. Nah, bahkan pernah ada salah satu tim saya yang terjebak, saya bilang, "Kamu harus cepat-cepat beresin ini. Kalau enggak,
bunganya akan menggulung, ini akan menjerat kamu 2-3 tahun ke depan. Saya beresin ini sekarang, tapi kamu komit potong gaji selama 12 bulan ke depan. Tanpa bunga nggak apa-apa. Tapi saya harus beresin hari ini, minggu ini. Berani nggak? Tanda tangan kontrak. Orang itu masih kerja sama saya sekarang dan dia berterima kasih karena kalau nggak ada itu, mungkin udah jadi beban yang besar banget. Jadi nomor 1, cari orang-orang di circle 1 kalian yang memang benar-benar kalian punya kedekatan dan punya trust itu untuk bantu beresin. Gitu. Berarti nggak ada solusi instan untuk bayar utang selain bayar? Iya, selain bayar. Lebih cepat, lebih baik. Oke, sekarang tatap kamera. Ya. Mas Ruby, coba bayangkan, merenung sedikit kalau misalnya kita balik 10 atau 15 tahun yang lalu. Ya. Diibaratkan Mas Ruby Ya. jadi makanan asal daerah mana. Perpanjang hidupnya, kira-kira makanan daerah mana sih yang kira-kira cocok pas buat perjalanan hidup Mas Ruby? Wah, kalau saya sih ngomongin makanan udah pasti saya akan kembali ke lidah asal saya. Bakmi Bagan Siapi Api. Ya, jadi pasti nggak tahu kan. Nah, jadi bakmi Bagan itu teksturnya lebih lembut, kecil-kecil, terus dia ada chasio daging merahnya yang dipanggang di atas arang persis ya supaya wanginya dan manisnya itu spesifik banget. Terus disambelin pakai sambel yang walaupun dia pedes, tapi nggak sampai nyengat di mulut. Jadi waktu kita makan setiap kali seruput, pertemuan antara gurihnya mie ya dan daging yang smoky, pedas dikit. Satu sih nggak cukup. Kira-kira gitulah. Ya ini jiwa food blogernya ya kayaknya ya. Aduh. Mari kita search nanti apa? Mie Bagan. Bagan api-api. Mie Bagan Siapi-api. Ya simpel aja mie Bagan. Itu asal. Saya dari Riau soalnya. Itu kota di Riau. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita ucapkan Yes. terima kasih.